Kita akan mulai dari sini dulu, dari yang input umur ya, input umur. Seperti biasa kita bikin nama variabelnya, misalkan umur, kemudian kita pakai fungsi input gitu. Terus misalnya masukkan umur gitu ya. 2. Setelah itu dicek apakah umurnya lebih dari 18. Berarti gimana kalau di programnya? Ya, umur lebih dari sama dengan 18 gitu kan ya. Nah, karena di sini ada operasi perbandingan, maka umurnya itu harus operasi perbandingannya dengan integer kan ya. Berarti umur itu harus diubah jadi integer terlebih dahulu. Caranya bisa di sini ya pakai int atau di sini pakai int gitu. Misal di sini ya. Nah, begitu kalau umurnya lebih dari 18 gimana? Kalau umurnya lebih dari 18, maka kalau umurnya lebih dari 18, maka masukkan status bekerja gitu ya. Misalnya status bekerja sama dengan input, apakah Anda bekerja gitu. Apakah Anda bekerja gitu. Atau tidak. Ya. Terserah sih teman-teman mau masukin kata-katanya seperti apa. Misalnya masukkan status bekerja gitu, itu juga boleh. Atau misalnya kayak gini gitu. Terserah teman-teman, pokoknya ini yang notifikasi yang akan nanti muncul. Yang menandakan kita minta input yaitu status bekerja gitu ya. Nah itu ini udah, karena ini udah. Terus kalau misalnya status bekerjanya iya, maka masukkan pendapatan. If, lihat ya indentasinya. If yang ini berada dalam if yang ini. Berarti ada indentasi di sini. If status bekerja sama dengan iya, misalnya. Maka apa? Maka kalau status bekerjanya iya, maka masukkan pendapatan dan jumlah tanggungan. Pendapatan sama dengan input lagi ya, input pendapatan Anda gitu. Kucing jumlah tanggungan juga. Input masukkan jumlah tanggungan ya. Anda. Nah gitu kita hitung ini biaya hidup sama dengan pendapatan dibagi jumlah tanggungan. Hitung ya, biaya hidup sama dengan pendapatan dibagi jumlah tanggungan. Nah, itu dilihat lagi. Apakah biaya hidupnya kurang dari 300.000 gitu. If biaya hidup kurang dari 300.000, maka kurang dari 300.000 apa? Maka termasuk penduduk miskin gitu ya.
miskin termasuk penduduk miskin. Kan udah. Kalau misalnya biayanya tidak kurang dari 300.000, berarti bukan penduduk miskin. Berarti yang ini, if yang ini, else-nya adalah else-nya Anda tidak termasuk tidak termasuk penduduk miskin. Oke. Ini tadi kan ada if yang ini, ada if yang ini, belum ada else-nya ya. Nah, untuk yang if yang ini dulu, kita tentukan. Kalau status bekerjanya sama dengan tidak, apa? Kalau status bekerjanya sama dengan tidak, maka dia termasuk penduduk miskin yang ini ya. Yang ini. Termasuk penduduk miskin. Nah, ini if yang ini ada pasangannya ini, if yang ini ada pasangannya ini, if yang ini belum ya. Cek lagi. Diperhatikan indentasinya ya, supaya tahu pasangan itu yang mana gitu. Kalau umurnya tidak lebih dari 18 tahun, maka masukkan status sekolah gitu kan ya. Status sekolah sama dengan input apakah Anda sekolah gitu ya. Ya atau tidak. Setelah itu baru kalau dia sekolah, maka bukan termasuk penduduk miskin. Kalau tidak, berarti termasuk penduduk miskin gitu. Iya, status sekolah sama dengan ya, maka dia tidak termasuk penduduk miskin gitu ya. Ini udah semuanya kan ya. Seperti ini. Oh ya, terus ini tugas 4 selesai. Ini karena dia integer ya, maka di sini diubah integer. Boleh terserah mau diubah integernya di sini atau di sini boleh ya. Hasilnya sama aja. Coba kita jalankan ya. Seperti biasa kita masuk ke path-nya, ke tempat kita menyimpan filenya, terus diketik nama filenya ya, tugas 4.py. Ini kita masukkan umur, misalnya 30 gitu ya. Terus bekerja atau tidak ya. Pendapatannya misalnya 50 juta gitu ya. Keluarga. Tanggungannya 2 misalnya. Nah, Anda tidak termasuk penduduk miskin. Sebenarnya segini udah cukup baik ya. Tapi kalau misalnya kita memasukkan seperti ini ya, 30. Terus aku masukkan apakah Anda bekerja? Ya. Ya, di sini
Aku pakainya Y-nya kecil, padahal iya ya. Kalau iya kan harusnya tadi masukkan pendapatan. Tapi di sini karena aku Y-nya kecil, maka masuknya ke ini karena aku pakainya Y kecil ya, bukan Y besar, maka yang ini, yang kondisi ini, ya false gitu karena ya tidak sama dengan ya gitu. Ya yang ya kecil dengan ya yang ya besar itu tidak sama dengan, berarti yang ini false gitu. Makanya langsung masuk ke ini, masuk ke sini gitu. Gimana caranya supaya user kalau misalnya memasukkan ya kecil itu masih termasuk ke ya besar, itu kita harus edit lagi gitu di sininya. Misalnya ya, teman-teman kalau ngerjainnya sampai sini udah cukup baik ya. Di sini aku coba kopikan supaya untuk catatan. Tapi masalahnya kalau seperti tadi ya, seperti ini gitu ya, kan ini case sensitive. Nah, di sini kita bisa edit di bagian sininya. Di sini kita bisa pakai while. Nah, kita bisa pakai ini, status kerja dot lower. Ini ya, ini ya, kita coba. Nah, ini juga status sekolahnya dot lower. Titik ya, titik lower. Ini ya, kecil. Coba lagi. Nomornya 30. Ya. Nah, masih masuk kan ya? Karena di sini kita mengubah inputnya, input ini menjadi huruf kecil gitu ya. Kalau misalnya sama dengan ya, walaupun misalnya dia nanti masukinnya YA besar gitu ya, itu masih termasuk ya, karena diubah ke dalam huruf kecil semua inputnya. Makanya di sini bisa ya. Mau misalnya ya kecil atau besar itu bisa. Nah, masalah muncul lagi nih kalau misalnya aku masukin umurnya asal. Misalnya 30 gitu. Nah, malah jadi error. Nah, masalah muncul kalau kayak gini ya. Tidak, misalnya kita ngasih inputnya yang tidak numerik. Di sini kita bisa melakukan improvisasi gitu di sini. Misalnya while umur dot is numeric. Is numeric itu adalah fungsi yang mengembalikan nilai true kalau ininya numerik gitu. Kalau di umurnya bukan numerik, ini akan mengembalikan nilai false gitu. Berarti buat memeriksa apakah itu numerik atau bukan. If while umur is numerik sama dengan false, ya, berarti bukan numerik. Kalau si apa si usernya itu memasukkan bukan numerik, maka kita minta lagi input misalnya
input salah gitu. Masukkan lagi umur Anda, misalnya gitu ya. Nah, 30 gitu. Input salah, misalnya salah lagi. Pokoknya selama kita tidak memasukkan numerik ya akan terus-menerus meminta input gitu. Sampai kita 30 gitu, baru lanjut ke selanjutnya gitu ya. Ini juga bisa berlaku untuk yang pendapatan, karena pendapatan juga kan numerik ya. Pendapatan. Oh, dan jumlah tanggungan. Halaman 8. Luar pendapatan notis numerik sama dengan cost. Kita minta input lagi, pendapatan input salah. Masukkan pendapatan Anda. Buat jumlah tanggungan. Oh, kalau teman-teman ada error kayak gini, berarti kita tuh ada yang salah waktu bikin indentasinya ya. Harus selalu tab atau selalu spasi, nggak bisa dua-duanya. Jadi begini-gini aja. Di tab-tabin lagi. Tab semua. Seperti ini sih hal. Mungkin aku tadi ada yang pakai spasi, tapi nggak ada. Nah, kalau umur, salah. Terus setelah dimasukkan numerik ya, salah gitu. Jadi selama kita memasukkan input yang salah, dia akan terus meminta input. Ya. Nah, bisa juga misalnya yang untuk yang Anda bekerja itu atau Anda sekolah itu misalnya 16 sekolah atau tidak, terus aku ngisi yang kan salah ya. Nah, bisa juga pakai yang while tadi. Misalnya ini ya, while status bekerja not in ya. Jadi kalau bukan iya atau tidak, itu dia akan terus meminta input status bekerja. Kalau status bekerja sama dengan input status bekerja sama dengan input salah gitu kan ya atau tidak.
pakai dot lower. Oh, yang satu sekolahnya juga bisa pakai yang while tadi, while satu sekolah dot lower not not in. Jadi kalau nggak ada di antara iya atau tidak, dia akan meminta input terus. Satu sekolah sama dengan input kan ya atau wah, coba kita ini untuk umur misalnya 30 bekerja atau tidak, misalkan sudah gitu ya, bentuknya sudah salah, harusnya iya atau tidak gitu. Misalkan aku masih kekeh sudah bekerja misalkan gitu, atau masukin ya atau tidak. Misalkan aku ketik ya, jadi semua masih termasuk ke dalam ya. Saya masih yang ininya masih true, makanya minta pendapatan dan jumlah tahun. Saya pendapatannya 1 juta sebulan, salah, harus 1 juta gitu ya teman-teman. Jadi kalau bikin kode tuh nanti aku upload ini ya biar untuk dipelajari lagi. Jadi kalau bikin kode tuh jangan ya udah bisa menerima input dan menghasilkan output gitu, jangan seperti itu doang, tapi dicek-cek lagi kemungkinan input lainnya gitu, apakah misalnya kira-kira orang bakal salah input ya gitu, terus nanti kita solusinya seperti apa gitu. Aku upload ya. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Jadi tonton pelajari lagi aja ya. Apa nggak bisa detik? Sini aja deh. Itu untuk oh ini ya nanti teman-teman ini ya apa sih, gimana sih, apa .txt ya? .txt. Ini ya buat nanti kalau untuk mempelajari kembali gitu ya di rumah. Sampai untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah cukup jelas.
M raya nggak ada. M raya ada nggak? Krista juga nggak hadir. Oh, ini aku ngomong sendiri bukan sih. Wah, lanjut aja ya ke materi hari ini yaitu fungsi. Ya, kita hari ini akan belajar tentang fungsi dan fungsi rekursif di R. Teman-teman ingat kan ya kemarin waktu materi perulangan kan kita bahas for ya, for terus while. Nah, satu lagi ada untuk teknik pengulangan di Python itu menggunakan fungsi rekursif. Ini juga untuk perulangan. Fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di bagian kedua. Baik, kita mulai dari fungsi terlebih dahulu. Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Jadi cukup sekali nulis kodenya, terus nanti kalau mau pakai lagi tinggal panggil gitu fungsinya, nama fungsinya. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi, kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Misalnya ada fungsi A, tugasnya apa, fungsi B, tugasnya apa. Gitu. Dan itu fungsi akan membuat kode program menjadi lebih reusable dan lebih terstruktur. Jadi bisa digunakan berulang-ulang tadi. Ini adalah sintaks fungsi. Yang pertama ada def, def kecil semua. Ini adalah blok yang menandakan awal dari fungsi itu, bahwa blok kode ini adalah fungsi. Kemudian nama fungsinya apa? Kemudian kurung buka, parameter, kurung tutup, titik dua. Parameter ini adalah input yang nanti akan dikelola di statement. Nah, parameter ini bisa ada, bisa enggak, gitu, tergantung kebutuhan fungsinya. Dan statement ini adalah kodenya. Nah, misalnya kita punya fungsi, yaitu ngeprint halo dunia. Kita punya fungsi sederhana dulu ya, yang akan ngeprint halo dunia. Halo dunia. Ini halo cantik. Pasal ini kita jalankan. Nah, kenapa tidak ngeprint? Padahal di sini kita udah ngeprint. Sebuah fungsi akan dijalankan statementnya kalau dipanggil. Kalau nggak dipanggil ya nggak dijalankan ini si statementnya. Cara manggilnya adalah dengan mengetik nama fungsinya. Kalau ini. Nah, ini berarti fungsinya itu nggak ada parameternya ya, karena di dalam tanda kurungnya nggak ada apa-apa. Jadi dia tidak menerima parameter. Nah, kalau dipanggil baru deh si statementnya dijalankan gitu. Jadi sebuah fungsi tidak akan dieksekusi
si statementnya kalau tidak dipanggil. Cara manggilnya ya dengan menyebutkan nama fungsinya dan parameternya. Nah, ini karena fungsi itu bersifat reusable, kita bisa memanggilnya berulang-ulang. Nah, kayak gini. Tentu saja karena ini sederhana ya sebenarnya tinggal print aja gitu kan. Maksudnya nggak usah pakai fungsi-fungsian gitu. Tapi untuk beberapa kasus yang misalnya statementnya panjang bukan hanya print, ini sangat berguna ya. Maksudnya kan bisa aja kita dalam satu program itu langkahnya A, gitu. Terus kita lakukan B, C, terus kita lakukan A lagi gitu, rumusnya sama gitu dengan A yang ini. Ya udah kita nggak perlu ngetik blok A lagi, tapi kita bikin fungsi di sini, fungsi A, nanti di sini dipanggil, di sini dipanggil lagi. Gitu. Jadi nggak usah ngetik berkali-kali gitu kodenya. Nah ini tadi fungsi yang tanpa parameter. Gimana dengan yang dengan parameter yang ya yang punya parameter. Misalnya kita mau